Pernahkah kamu membayangkan sebuah benua yang tanahnya menyimpan harta karun paling dicari di dunia? Emas, berlian, minyak, hingga kobalt yang menjadi nyawa bagi baterai ponsel dan mobil listrik kita semua. Itulah Afrika, sebuah benua dengan kekayaan alam yang luar biasa melimpah. Namun coba lihat faktanya, justru di benua inilah kita menemukan tingkat kemiskinan paling ekstrim di muka bumi. Republik Demokratik Kongo contohnya adalah salah satu negara terkaya di dunia jika kita bicara deposit mineralnya. Tapi ironisnya, ia juga masuk dalam daftar 5 negara termiskin, di mana lebih dari 70% penduduknya hidup dengan pendapatan kurang dari $2 sehari. Ini bukan sekadar angka, ini adalah kisah jutaan manusia yang hidup di atas tumpukan emas, tapi tak pernah merasakan kilaunya. Pertanyaan ini seharusnya menusuk nurani kita semua. Bagaimana bisa kekayaan yang begitu besar justru menjadi kutukan? Paradoks inilah yang dikenal sebagai resource curse atau kutukan sumber daya alam. Sebuah kondisi di mana kelimpahan alam tidak membawa kemakmuran, melainkan memicu konflik, memperdalam jurang ketidakadilan, dan melanggengkan kemiskinan dari generasi ke generasi. Kekayaan yang seharusnya menjadi berkah malah berubah menjadi bencana. Tanah yang subur dan kaya mineral seolah tak mampu menumbuhkan harapan bagi anak-anak yang lahir di atasnya. Mereka dikelilingi potensi, namun terperangkap dalam realita yang begitu pahit dan sulit untuk dimengerti. Kisah dari para penambang kobalt di Kongo adalah potret nyata dari tragedi ini. Mereka, termasuk anak-anak di bawah umur, menggali tanah dengan tangan kosong atau peralatan seadanya, dalam kondisi yang sangat berbahaya dan tidak manusiawi. Mereka mempertaruhkan nyawa setiap hari untuk mendapatkan mineral yang akan dijual ke pasar global dengan harga fantastis. Namun, upah yang mereka terima seringkali tidak cukup bahkan untuk makan. Mereka adalah roda penggerak terkecil dalam rantai pasok industri teknologi global, namun menjadi pihak yang paling tidak berdaya dan paling menderita. Kisah mereka adalah pengingat betapa rumitnya masalah ini. Jauh melampaui sekadar urusan ekonomi. Ketergantungan pada ekspor bahan mentah ini membuat ekonomi negara-negara Afrika menjadi sangat rapuh. Ketika harga komoditas di pasar dunia anjlok, seluruh negara bisa goyah. Mereka menjual sumber daya alamnya dengan harga murah, lalu membeli kembali produk jadi dengan harga yang jauh lebih mahal. Tidak ada nilai tambah, tidak ada industri pengolahan yang kuat di dalam negeri. Akibatnya, keuntungan terbesar tidak dinikmati oleh rakyat Afrika, melainkan lari ke perusahaan-perusahaan multinasional dan negara-negara maju yang mengolah bahan mentah tersebut. Ini adalah sebuah sistem yang tidak adil, sebuah pola yang terus berulang dan menjerat banyak negara dalam lingkaran kemiskinan yang sulit diputus. Untuk memahami mengapa paradoks ini terjadi, kita harus berani menengok ke belakang, pada luka sejarah yang hingga kini masih terasa perihnya. Era kolonialisme adalah babak kelam, di mana negara-negara Eropa datang bukan untuk membangun, melainkan untuk mengeruk. Mereka membagi-bagi Afrika seperti kue, tanpa peduli pada batas-batas etnis dan budaya yang sudah ada. Sumber daya alam seperti karet, tembaga, dan emas diangkut keluar secara masif, sementara yang ditinggalkan hanyalah infrastruktur yang minim, institusi pemerintahan yang lemah, dan bibit-bibit perpecahan yang sengaja ditanam melalui politik tek pecah belah atau divide and rule. Warisan inilah yang menjadi fondasi rapuh bagi negara-negara Afrika saat mereka meraih kemerdekaan. Setelah penjajah pergi, warisan itu tidak serta-merta hilang. Negara-negara baru ini mewarisi sebuah sistem ekonomi yang dirancang hanya untuk melayani kepentingan asing. Mereka hanya punya satu andalan, ekspor bahan mentah. Ketika sebuah negara hanya bergantung pada satu atau dua komoditas, ekonominya menjadi sangat rentan. Di sisi lain, perpecahan etnis yang dulu dipelihara oleh kaum kolonialis meledak menjadi konflik berkepanjangan. Kekayaan alam yang seharusnya menjadi modal pembangunan justru berubah menjadi pemicu perang saudara. Berbagai kelompok bersenjata bertempur bukan demi ideologi, melainkan untuk menguasai tambang emas, ladang minyak, atau konsesi berlian. Kisah Republik Demokratik Kongo lagi-lagi menjadi contoh paling tragis. Sejak kemerdekaannya, negara ini hampir tidak pernah merasakan damai. Konflik yang terjadi di sana disebut sebagai salah satu perang paling mematikan sejak Perang Dunia Kedua, dengan jutaan korban jiwa akibat pertempuran, kelaparan, dan penyakit.
Lebih dari 100 kelompok bersenjata aktif di wilayah timur negara itu, banyak di antaranya mendanai operasi mereka dari hasil penambangan ilegal. Mineral yang seharusnya bisa membangun sekolah dan rumah sakit, malah digunakan untuk membeli senjata. Ini adalah siklus kekerasan yang didanai oleh kekayaan alamnya sendiri, sebuah tragedi yang terus berulang. Situasi ini diperparah oleh campur tangan negara-negara tetangga yang juga ingin ikut menikmati kue sumber daya alam Kongo. Mereka dituduh mendukung kelompok-kelompok bersenjata tertentu untuk mengamankan akses ilegal terhadap mineral berharga. Akibatnya, konflik menjadi semakin rumit dan sulit diselesaikan. Rakyat sipil menjadi korban utama, terpaksa mengungsi dari rumah mereka, kehilangan mata pencaharian, dan hidup dalam ketakutan yang konstan. Luka sejarah kolonialisme telah bermutasi menjadi kanker konflik internal yang terus menggerogoti harapan akan masa depan yang lebih baik, membuat perdamaian terasa seperti mimpi yang sangat jauh untuk digapai. Jika warisan kolonialisme dan konflik adalah api yang membakar, maka korupsi dan tata kelola yang buruk adalah bensin yang menyiramnya. Di banyak negara Afrika, kekayaan sumber daya alam tidak mengalir ke kas negara untuk kesejahteraan rakyat, melainkan masuk ke kantong pribadi segelintir elit politik, pejabat militer, dan kroni-kroni mereka. Mereka yang berkuasa melihat sumber daya alam bukan sebagai amanah, tetapi sebagai kesempatan untuk memperkaya diri sendiri. Rezim-rezim otoriter dan kleptokratis, seperti yang pernah dipimpin Mobutu Sese Seko di Kongo, menjadi simbol bagaimana kekayaan negara bisa dijarah secara sistematis oleh pemimpinnya sendiri. Pemerintahan yang korup menciptakan sistem yang sangat tidak adil. Izin tambang diberikan kepada perusahaan asing atau kroni dengan imbalan suap, tanpa transparansi, dan seringkali merugikan negara. Pendapatan dari sektor pertambangan dan minyak tidak pernah dilaporkan secara jujur. Akibatnya, rakyat tidak pernah tahu berapa sebenarnya kekayaan yang dihasilkan dari tanah mereka dan kemana uang itu pergi. Institusi hukum dan penegakan keadilan dilemahkan, sehingga para koruptor bisa leluasa beraksi tanpa takut dihukum. Ketika hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas, kepercayaan rakyat kepada pemerintah pun luntur. Kisah di Nigeria, produsen minyak terbesar di Afrika, juga menunjukkan potret yang serupa. Selama puluhan tahun, miliaran dolar dari hasil penjualan minyak menguap entah kemana. Sementara itu, sebagian besar penduduknya, terutama di wilayah Delta Niger yang kaya minyak, hidup dalam kemiskinan ekstrem. Mereka harus menanggung dampak lingkungan yang parah akibat tumpahan minyak yang merusak lahan pertanian dan perairan, tanpa pernah menikmati manfaat ekonominya. Kekayaan minyak justru menciptakan ketimpangan yang luar biasa, di mana segelintir orang hidup bergelimang harta B, sementara jutaan lainnya terabaikan dan menderita. Lingkaran setan ini terus berputar. Korupsi melahirkan kemiskinan dan ketidakpuasan. Ketidakpuasan memicu konflik. Konflik menciptakan instabilitas yang semakin menyuburkan praktik korupsi. Ini adalah sebuah jebakan yang sangat sulit untuk dilepaskan. Ditambah lagi dengan tantangan modern seperti perubahan iklim yang membuat negara-negara ini semakin rentan terhadap bencana alam seperti kekeringan dan banjir. Tanpa pemerintahan yang bersih, kuat, dan peduli pada rakyatnya, kekayaan sumber daya alam sebesar apapun tidak akan pernah cukup untuk membawa Afrika keluar dari jurang kemiskinan dan penderitaan. Kisah pilu dari Afrika bukanlah sekadar cerita dari benua yang jauh. Ini adalah sebuah cermin besar bagi kita di Indonesia. Negara kita, sama seperti banyak negara di Afrika, juga dianugerahi kekayaan sumber daya alam yang melimpah ruah. Dari Sabang sampai Merauke, perut bumi kita minyak, gas, batu bara, nikel, emas, dan banyak lagi. Paradoks yang terjadi di Afrika adalah sebuah peringatan keras bagi kita. Kekayaan alam tidak secara otomatis menjamin kemakmuran. Jika kita tidak mengelolanya dengan bijak, adil, dan transparan, kita bisa saja tergelincir ke dalam kutukan sumber daya yang sama persis. Pelajaran pertama dan terpenting adalah tentang pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi. Ini adalah kunci dari segalanya. Tanpa penegakan hukum yang kuat, tanpa transparansi dalam setiap kontrak dan pendapatan negara, kekayaan alam kita hanya akan dinikmati oleh segelintir elit korup dan pihak asing. Kita harus memastikan bahwa setiap rupiah yang dihasilkan dari sumber daya alam kita benar-benar kembali kepada rakyat dalam bentuk pendidikan yang berkualitas, layanan kesehatan yang merata, dan infrastruktur yang membangun.
Perang melawan korupsi bukanlah slogan, melainkan syarat mutlak bagi kelangsungan hidup bangsa. Pelajaran kedua adalah tentang hilirisasi dan pembangunan industri. Kita tidak boleh puas hanya menjadi pengekspor bahan mentah. Terus-menerus menjual nikel mentah, biji bauksit, atau minyak mentah adalah strategi jangka pendek yang merugikan. Kita harus membangun industri pengolahan di dalam negeri untuk menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja yang lebih luas, dan memperkuat struktur ekonomi kita. Seperti upaya Nigeria yang mulai membangun kilang minyaknya sendiri, Indonesia harus berani dan konsisten mendorong hilirisasi. Dengan begitu, kita tidak lagi didikte oleh harga pasar global dan bisa menjadi pemain utama, bukan hanya penonton. Terakhir, semua ini tidak akan berarti tanpa investasi pada sumber daya manusia. Kekayaan terbesar sebuah bangsa bukanlah emas atau minyak, melainkan rakyatnya. Pendidikan yang unggul, kesehatan yang terjamin, dan keterampilan yang relevan dengan zaman adalah fondasi untuk membangun ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Kisah Afrika mengajarkan kita bahwa tanpa tata kelola yang bersih, tanpa industri yang kuat, dan tanpa manusia yang cerdas dan sehat, sumber daya alam sebanyak apapun akan habis tak bersisa, meninggalkan kemiskinan dan penyesalan. Mari kita jadikan kisah Afrika sebagai refleksi. Sudahkah kita berada di jalan yang benar dalam mengelola anugerah Tuhan ini? Jawaban atas pertanyaan itu akan menentukan nasib generasi Indonesia di masa depan. Terima kasih sudah menyimak. Teruslah kritis, teruslah bertanya. Jangan lupa subscribe channel Titik Unik untuk diskusi mendalam lainnya.